Selamat siang semuanya. Ini apakah suara Bapak terdengar ini? Siang, Pak. Terdengar, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ya materi eh, berkaitan dengan turunan. Akan tapi sebelum itu, oh ini siapa nih hostnya di sini? Sekar ya. Bapak belum bisa share screen ini. Oke, terima kasih. Bentar ya. Kita review terlebih dahulu ya tugas pertemuan kemarin di hari Senin. Ini tugas yang dikumpulkan oleh Asrinawati ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Hmm. Oke, soal nomor satu itu fungsinya adalah Y sama dengan sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Di sini Asrinawati ya mencoba merubahnya ke dalam bentuk sin X dikuadratkan ya. Bagus ya. Tapi tidak ada miskonsepsi di sini ya. Tidak ada miskonsepsi. Sin X dikuadratkan plus cos X dikuadratkan. Oke. Kemudian turunannya adalah, nah, eh, sebetulnya ini eh, masuk materi berkaitan dengan aturan rantai, ya, tapi tidak apa-apa ya. Jadi sin X dikuadratkan turunannya adalah jadi eh, pangkatnya dia ke depan ya 2 dikalikan sin X, kemudian eh, pangkatnya turun 1, kemudian dikalikan dengan turunan dalamnya ya. Turunan sin X adalah cos X. Tepat ini ya, bagus ya hasil awal. Kemudian ditambah 2 ya. Nah, ini pangkatnya dari ke depan ya, 2 dikalikan cos X, kemudian pangkatnya turun 1, kemudian dikalikan turunan dari cos X. Turunan dari eh, cos X itu adalah negatif sin X ya. Oke, sudah bagus. Kemudian tinggal dikalikan ya. Ini 2 sin X cos X ya. Kemudian dikurangi 2 sin X cos X. Dan hasilnya ternyata 0. Jadi sebetulnya ini bisa dibuat seperti ini. Y sama dengan sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu adalah sebetulnya 1 gitu ya. Ya, ini identitas trigonometri. Di pertemuan sebelumnya di hari Senin Bapak sudah menyampaikan ya. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Jadi kalau kita turunkan 1 itu ya 0 gitu ya. Jadi boleh ya kalian mengerjakannya dengan menggunakan identitas trigonometri seperti ini. Betul ya. Ini juga betul. Oke, saya kira nomor 1 bisa dipahami ya. Kemudian soal nomor 2 ini bentuknya adalah pembagian ya. Sin X plus cos X dibagi cos X. Fungsinya.
Di sini U-nya adalah sin X. Jadi di sini U-nya itu adalah sin X ditambah cos X ya. Kemudian V-nya itu adalah cos X. Oke, sekarang kita turunkan ini ya. Turunan dari sin X plus cos X apa? Turunan dari sin X itu adalah cos X ya. Kemudian turunan dari cos X adalah negatif sin X ya. Gitu. Kemudian di sini V aksen. Kalau V-nya adalah cos X, maka turunan pertamanya adalah negatif sin X. Gitu ya. Nah, di sini U aksennya apa di sini? U aksennya adalah cos X min sin X ya. Cos X min sin X. Kemudian dikalikan dengan V-nya adalah cos X. Kemudian dikurangi U-nya adalah sin X ditambah cos X dikalikan turunan dari V. Itu adalah min sin X ya. Min sin X dibagi cos kuadrat X. Ini cos X kali cos X. Jadi cos kuadrat X ya. Dikurangi sin X cos X. Ini min sin X dikalikan negatif sin X. Jadi positif sin kuadrat X. Kemudian min cos X dikalikan min sin X ya. Jadi positif sin X cos X. Oke, ini bisa dicoret ya. Oke. Nah, ini agak kurang tepat ini. Siapa Asrinawati ya? Ini penulisannya ini kurang tepat. Harusnya cos, Bapak tulis di sini aja ya. Dibagi cos kuadrat X gitu ya. Nah, ini juga kurang tepat ini. Ya, seharusnya 1/cos kuadrat X atau secant kuadrat X. Ini sudah betul, tapi penulisan yang di sininya kurang tepat ya. Ya, yang lainnya juga tolong diperhatikan ya. Jadi, cos kuadrat X itu tidak sama dengan cos X kuadrat. Ya, ini berbeda ya. Tapi kalau cos X dikuadratkan itu sama dengan yang ini nih. Cos kuadrat X gitu ya. Oke, ya. Yang nomor 2 tadi sudah betul. Nomor 3. Nah, ini sama ya.
Jadi Bapak hanya mengecek beberapa saja ya. Oke, baik. Kita lanjutkan saja ya materinya untuk di pertemuan ke-6 ini. Ada 3 materi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah aturan rantai. Tadi sudah disinggung ya di soal atau di tugas pertemuan kemarin. Kemudian selanjutnya adalah turunan tingkat tinggi, ya, higher order derivative. Kemudian turunan fungsi implisit ya. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah aturan rantai atau chain rule ya. Apa itu chain rule atau aturan rantai? Nah, ini biasanya digunakan ya untuk menurunkan fungsi komposisi ya. Jadi yang namanya fungsi komposisi itu ada fungsi di dalam fungsi atau kombinasi dari beberapa fungsi ya. Kan ada fungsi sepertinya di pertemuan awal atau yang kedua, ketiga gitu ya, ada F bundaran G, ya, kemudian G bundaran F. Nah, ini adalah fungsi komposisi. Nah, aturan rantai itu kita bisa gunakan aturan rantai untuk menurunkan fungsi komposisi. Nah, misalnya di sini kita ingin menurunkan fungsi Y sama dengan 2X plus 1 pangkat 3 ya, terhadap X. Ya. Ya, we want to differentiate ini Y equals 2X plus 1 to the third with respect to X. Kita ingin menurunkan fungsi ini terhadap X. Nah, sebetulnya Y sama dengan 2X plus 1 pangkat 3 ini adalah fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Jadi kita misalkan di sini Y sama dengan U pangkat 3. Kemudian U-nya adalah 2X plus 1. Nah, gitu. Ini kan fungsi komposisi ya. Jadi di dalam U itu ada fungsinya apa? 2X. Nah, bagaimana kita menurunkan fungsi ini? Salah satu cara untuk ya menyelesaikan sebentar ya. Ya, salah satu cara ya untuk menyelesaikan soal ini yaitu dengan melakukan ekspansi binomial ya. Ini bisa dihapus ya. Jadi kita ekspansikan ini 2X plus 1 pangkat 3. Ini didapatkan ya 8X pangkat 3 ditambah 3 dikalikan 4X kuadrat ditambah 3 dikalikan 2X plus 1. Kemudian ini hasilnya ya 8X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat ditambah 6X ditambah 1. Kemudian kita turunkan ya hasil ekspansi tersebut ya, terhadap X. Karena ini polinomial ya, ini mudah untuk kita turunkan ya. Jadi 8 kali 3 itu jadi 24, kemudian pangkatnya turun 1 ya, jadi X kuadrat ditambah 12 kali 2, 24, kemudian pangkatnya turun 1 jadi X ditambah 6. Ya. 6X turunan dari 6X adalah 6.
Kemudian turunan dari 1 itu 0. Nah, tahu di sini 6 dikalikan 4x kuadrat plus 4x plus 1 ini kita sederhanakan ya. Jadi 6-nya kita keluarkan. Ini diselesaikan dengan ekspansi binomial ya. Jadi sederhana. Tapi bagaimana kalau, atau ini bisa juga dibentuk seperti 6 dikalikan 2x plus 1 pangkat 2. Nah, ini kan sederhana ya kasus ini ya. 2x plus 1 pangkat 3. Bagaimana kalau gitu ya, pangkatnya itu sangat besar. 9, 100, sejuta bahkan ya. Nah, itu kalau kita ekspansikan ya, seperti contoh yang tadi, itu akan sangat melelahkan. Oke. Maka cara yang sederhana ya untuk menentukan eh, turunan dari fungsi ini adalah dengan menggunakan aturan rantai. Gitu ya. Nah, bagaimana aturan rantai itu? Ini ya. Oh, ini definisinya ya, mungkin agak rumit. Kita coba sederhanakan. Nah, gini ya. Jadi yang pertama adalah keep the inside ya. Jadi kita eh, membuat bagian yang dalam itu tidak berubah ya. Tapi kita take the derivative of outside gitu ya. Jadi tadi kan misalkan y sama dengan 2x plus 1 pangkat 3 ya. Yang pertama keep the inside ya. Inside itu yang mana? Yang ada di dalam ya. 2x plus 1 kita eh, tetapkan ya supaya dia itu tidak berubah. Tapi di sini take derivative of outside. Jadi yang luarnya yang kita turunkan ya. Jadi bagaimana ya? Kita turunkan ini tiganya jadi pindah ke depan ya. 3. Nah, inside-nya masih tetap tidak berubah ya. Ini pangkatnya turun ya. Jadi 3 dikalikan 2x plus 1 pangkat 2. Sudah selesai belum? Belum ya. Nah, di sini multiply by derivative of the inside. Jadi kita mengalihkan dengan turunan yang ada di dalam. Turunan yang ada di dalam gimana? 2x plus 1 turunannya adalah 2. Sehingga nanti didapatkan 3 kali 2, 6. 2x plus 1 pangkat 2. Ya. Kemudian yang tadi ya, y sama dengan sin kuadrat x. Nah, ini kan bentuknya sama dengan sin x kuadrat. Nah, ini juga ya eh, dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan rantai. Yang pertama, keep the inside ya. Jadi sin x-nya tidak berubah. Kemudian take derivative of outside ya. Ini duanya pindah ke depan. Inside-nya tidak berubah ya. 2 dikalikan sin x, kemudian dikalikan di sini multiply by derivative of the inside. Inside-nya apa sini sin x, turunannya adalah cos x. Nah, jadi turunan dari ini maaf ya, harus tulisan di aksen, ini y aksen. Ini enggak ya. Di y aksen di sini adalah 2 sin x dikalikan cos x. Oke, ini
contoh ya. Tentukan, nah tadi ya, soal yang tadi, paling atas. Nah, yang 3x pangkat 4 plus 7x dikurangi 8. Dipangkatkan 9. Kalau kita ekspansikan ya pangkat 9 ya, pasti memerlukan waktu yang eh, lama ya. Sedangkan biasanya soal ujian itu diselesaikan, ya, harus diselesaikan dalam jangka waktu yang atau tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke. Bagaimana turunannya? Di aksen. Nah, keep the inside ya. Jadi kita tulis dulu aja inside-nya ya. 3x pangkat 4 plus 7x dikurangi 8 ya. Kemudian take the derivative of side ya. Ini 9 pangkatnya pindah ke depan ya. Kemudian eh, pangkatnya turun 1. Nah, gitu ya. Nah, ini baru satu proses ya. Proses satu lagi adalah kita menurunkan bagian dalamnya ya, yang ini. Jadi 3x pangkat 4 itu turunannya adalah 3 kali 4 ya. 12x pangkat 3 ditambah 7. Oke, sudah. Sampai sini sudah betul, sudah betul. Tapi kalau misalkan ingin dibuat lebih sederhana, ya, jadi 9 dikalikan 12x pangkat 3. 9 kali 12 berapa? 9 kali 10 itu 90 ditambah 9 kali 10 ya 90, kemudian ditambah 9 kali 2 18. 90 ditambah 18 ya 108. Di 108 x pangkat 3 ditambah 9 kali 7 itu 63 ya. Kemudian dikalikan 3x pangkat 4 ditambah 7x dikurangi 8 pangkat 8. Nah, seperti ini ya. Ini juga betul ya. Oke. Nah, ini bentuk akar ya. Tentukan f aksen x jika fx-nya sama dengan akar dari x kuadrat plus 1. Nah, di sini kita bentuk ya. Di sini kalau kita ingin pecahkan ke dalam bentuk komposisi ya, di sini adalah f bundaran gx ya, atau fgx, di mana fu-nya di sini adalah akar u ya. Kemudian gx-nya adalah x kuadrat plus 1. Jadi kalau kita ini kan f gx. Gx-nya apa di sini? Gx-nya adalah f x kuadrat plus 1. Kemudian di sini fu itu adalah akar u. Kemudian f x kuadrat plus 1 ini menjadi akar dari x kuadrat plus 1. Ya, karena di sini fu itu sama dengan akar u. Fa sama dengan akar a. Jadi f sesuatu itu sama dengan akar dari sesuatu. Sesuatunya apa di sini? Nih, x kuadrat plus 1. Jadi f x kuadrat plus 1 itu adalah sama dengan akar dari x kuadrat plus 1.
Ya. Nah, dengan menggunakan aturan rantai ya, ini bisa kita langsung selesaikan di sini sebetulnya. Jadi fx sama dengan akar itu kan dia pangkat setengah. Jadi x kuadrat plus 1 pangkat setengah. Gitu. Bagaimana? Ya, inside-nya tetap, kemudian yang outside-nya turunkan. Jadi setengah, inside-nya tidak berubah, ya. Kemudian setengah dikurangi 1, negatif 1/2. Nah, ini belum selesai. Kemudian kalikan dengan turunan fungsi yang ada di dalamnya. Jadi 2x. Ini jadinya 2 dengan 2 itu kita cancel. Ya. Ini jadinya 1 kali x dibagi dengan, nah ini pangkat negatif pindah ke bagian penyebut itu jadi positif. Ini jadi akar dari x kuadrat plus 1. Ya. Nah, gitu ya. Atau dengan menggunakan ini ya, aturan rantai yang formal ya. Jadi f aksen x sama dengan yang pertama sama ya. Jadi prinsipnya gx-nya dia tidak berubah, tapi kita turunkan yang luarnya. Yang luarnya di sini adalah eh, yang akar ya. Jadi 1/2 dikalikan x kuadrat plus 1. Kemudian turunan inside-nya ya, itu 2x. Jadi dapatkan turunan pertamanya adalah x per akar dari x kuadrat plus 1. Jelas ya, mudah-mudahan bisa difahami ya untuk materi aturan rantai. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan langsung ya. Oke, lanjut ke turunan tingkat tinggi. Apa itu turunan tingkat tinggi? Nah, terkadang dalam permasalahan kehidupan sehari-hari ya kita menemukan konsep-konsep yang memang menggunakan turunan yang lebih dari turunan pertama, artinya turunan kedua, turunan ketiga. Ini contohnya dalam konsep fisika ya. Jadi dalam fisika itu ada fungsi posisi. Jadi fungsi posisi itu menentukan di mana posisi suatu benda pada menit atau pada t tertentu. Jadi ketika t-nya 1 detik misalkan ya, posisinya di mana? Kemudian ketika t-nya 5 menit gitu ya, itu posisinya di mana? Gitu ya. Nah, st ini dia menunjukkan fungsi posisi. Jika ya fungsi posisi ini diturunkan, nah turunan pertamanya adalah s aksen t yang merepresentasikan fungsi kecepatan. Ya, fungsi kecepatan. Jadi misalkan st-nya di sini adalah 2t kuadrat misalnya. Jadi ketika t-nya sama dengan 1 second, posisinya ada di mana? S1 berarti di 2 dikalikan 1 kuadrat. Ya, jadi 2. S ini dia menunjukkan biasanya meter ya. Jadi dalam 1 second, dia posisinya
ada di berpindah ya 2 meter gitu ya. Karena kalau T-nya sama dengan 0, S0-nya dia sama dengan 0. Jadi selama 1 second dia berpindah dari 0 ke 1 ya, dia berpindah 2 meter. Jaraknya 2 meter gitu ya. Jarak dari titik awal ya. Jaraknya jaraknya 2 meter dari titik awal. Ini fungsi posisi. Kalau kita turunkan ini S aksen T, dia akan menjadi 4T. Nah, 4T ini dia menunjukkan velocity atau kecepatan. Jadi ketika T-nya sama dengan 1 second, ya, kecepatannya adalah 4. 4 meter per second. 4 meter per second. Nah, kalau kita turunkan lagi di sini, ya menjadi 4. Nah, ini yang dinamakan fungsi percepatan. Ya. Jadi posisi, kecepatan, kemudian percepatan. Nah, turunan kedua itu disebut dengan higher order derivatives. Ya. Kemudian bisa juga nanti ya turunan ketiga, turunan keempat dan seterusnya. Gitu ya. Ini higher order derivatives, gitu ya. The function at is the second derivative of st and is denoted by s double accent, gitu ya. Nah, turunan kedua itu adalah contoh dari turunan tingkat tinggi ya. Nah, ini ya. Jadi bisa turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya ya. Nah, ini contoh ya, salah satu bentuk dari permasalahan ya, permasalahan derivatif turunan tingkat tinggi ya. Nah, akselerasi, percepatan, ya sebetulnya itu salah satu contohnya adalah gravitasi. Gravitasi eh, dilambangkan dengan G gitu biasanya ya. Nah, ini kasusnya adalah di sini di bulan itu tidak ada atmosfer gitu ya. Jadi ketika ada benda yang jatuh ya, di bulan itu tidak ada apa ya, tidak menghadapi hambatan ya, hambatan udara ya, no air resistance gitu ya. Nah, kemudian di tahun 1971 ini ada seorang astronot namanya David Scott, dia mendemonstrasikan ya sebuah feather tuh bulu ya, bulu dan sebuah palu ya. Jadi dia menjatuhkan dua barang tersebut ya at the same rate on the moon ya. Jadi menjatuhkan bulu dan palu ya pada at the same rate ya on the moon. Jadi mungkin posisinya sama. Kalau di bumi kan kita pasti ya memilih palu yang lebih cepat jatuh ke pusat bumi ya dibandingkan dengan bulu. Nah, kemudian di sini the position function ya, fungsi posisi untuk setiap eh,
objek yang jatuh tersebut ini ditunjukkan dengan fungsi st sama dengan negatif 0,81 t kuadrat plus 2. St ini adalah ketinggian dalam meter, kemudian T-nya ya dalam second. Kemudian kita ingin mencari the ratio of Earth gravitational force to the moon. Jadi rasio gravitasi bumi dengan gravitasi bulan. Ya. Rasionya seperti apa? Nah, ini kan fungsi posisi dari benda yang jatuh tadi ya, bulu dan juga palu ya di sini nih. Nah, untuk mencari akselerasi atau percepatan seperti di slide sebelumnya, kita mencari turunan ketiga ya. Mencari turunan ketiga. Kalau turunan kedua maksudnya. Turunan pertama itu adalah velocity, kecepatan, dan turunan kedua adalah percepatan. Nah, ini turunan pertamanya adalah kecepatan ya. Jadi negatif 0,81 T kuadrat plus 2 kita turunkan. Ini 2 dikalikan 0, negatif 0,81. Ini jadi negatif 1,62. Kemudian diturunkan lagi, kita mendapatkan fungsi akselerasi atau fungsi percepatan. Itu negatif 1,62. Kemudian bagaimana rasionya? Nah, di sini graf kecepatan gravitasi ya. Di percepatan gravitasi di bulan itu adalah negatif 1,62 meter per second. Meter per second kuadrat gitu ya. Rasionya ya tinggal dibandingkan ya antara percepatan gravitasi yang ada di bumi dan juga ada yang di bulan. Jadi, kurang lebih 6. Oke. Itu ya untuk turunan fungsi tingkat tinggi ya. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, lanjut ke materi terakhir ini untuk pertemuan hari ini, yaitu fungsi implisit gitu ya. Nah, terkadang ya dalam kehidupan sehari-hari ya fungsi yang kita hadapi itu bukan fungsi yang sederhana ya. Jadi fungsi yang di dalamnya itu belum bisa kita pecah ya. Bentuknya ke dalam Y sama dengan bla 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 gitu. Terkadang di dalam di bagian ruas kanan itu masih tersimpan Y gitu yang memang tidak bisa dipindahkan ke kiri. Ya. Nah, jadi masalahnya adalah bagaimana kita menghitung dy dx atau turunan fungsi y terhadap x, padahal kita tidak mempunyai rumus eksplisit untuk y dalam x. Nah, misalkan ini ya, 7y pangkat 3 plus y sama dengan x pangkat 3. Nah, kalau kita coba pecah ya, atau kita coba sederhanakan ya, jadi misalkan ini kita modifikasi di Y ya 7 pangkat 2 tambah 1 sama dengan X pangkat 3.
Nah, Y sama dengan X pangkat 3 per 7 Y kuadrat plus 1. Nah, di ruas kanannya itu masih ada Y. Sedangkan di contoh-contoh sebelumnya, ya, kita akan mendapatkan atau menghadapi kasus Y sama dengan misalkan tadi ya, 2X plus 1 pangkat 3. Jadi aman ya, tidak ada Y-nya di sini di ruas kanan. Tapi terkadang kita menghadapi kasus seperti ini ya. Y-nya itu masih ada di ruas kanan. Ya. Mau kita modifikasi tetap aja nggak bisa. Nah, karena kita menginginkan bentuknya adalah Y dalam X. Maka kita menggunakan ya, konsep di sini ya, penurunan implisit. Nah, walaupun ya, although we can not solve explicitly for Y, jadi walaupun kita tidak bisa menyelesaikannya secara eksplisit ya dalam Y, kita dapat mengasumsikan, ini asumsi ya, bahwa Y ini adalah ya some function of X, gitu ya. Jadi diibaratkan ya sebagai fungsi X, gitu. Ya, jadi Y ini kita misalkan ya sebagai fungsi X ya. Nanti kita lihat ya prosesnya bagaimana. And dan use implicit differentiation, menggunakan turunan implisit to find slope ya, untuk mencari slope turunan dari kurva pada titik yang diberikan. Nah, ini kan kasusnya gini, Y 7 Y pangkat 3 plus Y sama X pangkat 3, kita ingin ya mencari ya turunan turunan fungsi ini di titik 2,1. Jika Y adalah fungsi dalam X, maka turunannya adalah dy dx. Ini sudah dipelajari ya di slide sebelumnya. Y kuadrat ya adalah fungsi dari Y. Kemudian nanti pada waktunya itu akan menjadi fungsi dalam X. Ya, nanti. Nah, ini ya contohnya ya. Tadi ini ya 7 Y pangkat 3 terus lagi di sini. Di sini. 7 Y pangkat 3 ditambah Y sama dengan X pangkat 3. Ya. Nah, kita turunkan ini terhadap X ya. Coba terus lagi di sini ya. Jadi nanti tulis dulu seperti D 7 Y pangkat 3 terhadap X ya. Ditambah D ini Y DY DX sama dengan DX pangkat 3 per DX. Ya. Kita lihat di sini D 7 Y pangkat 3 per DX. Nah, yang bisa diturunkan kan biasanya Y sama dengan 7X pangkat 3 ya. Kalau kita turunkan nih DY DX-nya dia menjadi 21X pangkat 2.
Lalu bagaimana kalau fungsinya itu adalah 7Y pangkat 3, bukan 7X pangkat 3. Nah, karena ini adalah fungsi implisit, maka kita asumsikan ya, asumsikan bahwa Y ini adalah X gitu. Tapi nanti di akhir ya ditempatkan dy dx gitu ya. Jadi di sini 7Y pangkat 3 turunannya adalah 21Y pangkat 2 ya. Kemudian inside-nya di sini adalah dy dx ya. Kemudian ditambah dy dx sama dengan, nah, dx pangkat 3 dx. Ini turunan dari x pangkat 3 terhadap x adalah 3x kuadrat. Gitu ya. Nah, kemudian kita kumpulkan nih dy dx-nya di satu tempat. Ya. Jadi kita kumpulkan dy dx ini jadi 21y pangkat 2 ditambah 1. Ya. Ini dy dx-nya kita keluarkan. Nah, ini jadi dy dx 3x kuadrat per 21y kuadrat ditambah 1. Kemudian yang ini, nah ini kan bentuknya ya, yang ini sama. Kemudian kita akan diminta untuk mencari turunan di titik 2,1. Artinya x-nya 2, y-nya 1. Ya tinggal digantikan ya. X-nya 2, 3 dikalikan 2 kuadrat itu 12. Kemudian y-nya 1 jadi 21 dikalikan 1 itu 21 ditambah 1, 2. Jadi 12 per 22. Atau disederhanakan menjadi 6 per 11. Ya, jadi ini turunan nilai ya, nilai eh, turunan fungsi di titik 2,1. Nah, turunan fungsi itu kan dia itu bentuknya adalah slope ya, kemiringan. Ya, 6,11 itu adalah kemiringan. Kalau diminta persamaan garis singgung, gitu ya, jadi Y dikurangi B M X min A gitu ya. Di sini karena dia melewati titik 2,1 di Y kurangi 1, M-nya di sini adalah kemiringannya ya. 6 per 11, X dikurangi A-nya adalah 2. Nah, didapatkan persamaan garis singgungnya adalah 6X min 11 Y min 1. Sama dengan 0 gitu ya. Untuk persamaan garis singgungnya. Jadi intinya dalam fungsi implisit ini, kita menurunkan ya fungsi Y terhadap X. Dan kita asumsikan dia itu sebagai X. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi ketika bentuknya fungsinya Y kuadrat is a function of Y, which in turn is a function of X. Gitu ya. Jadi kita asumsikan ya bentuknya seperti fungsi dalam X. Jadi bagaimana turunan dari Y kuadrat terhadap X? Itu adalah kita turunkan dulu. Y kuadratnya dia menjadi 2Y. Kemudian kita turunkan inside-nya ya. Inside dari Y, jadi dy dx. Jadi kalau misalkan D Y pangkat 3 dx, dia menjadi 3Y kuadrat
ya, dy dx. Nah, bagaimana kalau y pangkat setengah diturunkan terhadap x? Berarti setengah dikalikan y dipangkatkan negatif 1/2 di dx. Bagaimana kalau sin y kita turunkan terhadap x? Kita asumsikan y-nya sebagai x. Jadi cos y dikalikan dy dx. Bagaimana kalau x kuadrat y pangkat 3? Nah, ini kan ada perkalian dua buah fungsi ya. Fungsi x kuadrat dikalikan y pangkat 3. Nah, ini menggunakan product rule, aturan perkalian turunan dari perkalian dua buah fungsi. Oke, ini contoh lagi ya. Contoh yang kedua. Bentuknya adalah y kuadrat sama dengan x kuadrat plus sin xy. Nah, ini kan kalau kita ingin turunkan ya fungsi ini, kita akan menemukan kesulitan di bagian yang ini ya, sin x-nya ya, karena di sini ada y-nya. Kalau bentuknya y kuadrat sama dengan x kuadrat plus sin x saja, gampang ya. Jadi kita bentuk ke dalam y sama dengan akar dari x kuadrat plus sin x gitu ya. Baru nanti bisa dicari turunannya ya. Sini plus minus ya. Plus minus. Oke. Nah, di sini kasusnya adalah sin x y. Sin x y. Kita akan selesaikan ya permasalahan ini dengan menggunakan turunan fungsi implisit ya. Caranya bagaimana differentiate both sides of the equation with respect to x, treating y as a function of x. Jadi kita mentreat ya, memperlakukan y sebagai fungsi x. Ketutup ya. Ini nggak kelihatan. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi nah y kuadrat diturunkan menjadi 2y. Jangan lupa dy dx sama dengan x kuadrat menjadi 2x sin xy. Kan dia uh, mirip ya, atau bisa diselesaikan menggunakan aturan rantai. Sin-nya dulu kita turunkan, ya, jadi cos xy yang outside-nya dulu. Kemudian inside-nya ya, xy itu kan perkalian dari dua buah fungsi. Xy u dikalikan v ya. U dikalikan v, u aksen turunannya adalah u v aksen. U v aksen berarti x dikalikan turunan dari y terhadap x adalah dy dx ya. Kemudian u aksen x diturunkan terhadap x 1, kemudian dikalikan terhadap v. Nah, jadi x dy dx ditambah y, 1 kali y. Kemudian collect terms ya with dy dx ya. Jadi kita kumpulkan yang
sama dy dx-nya di satu ruas ya, di ruas kiri ya. Nah, yang ada dy dx-nya dikumpulkan di ruas kiri. Ini ada 2y dy dx min cos xy x dy dx. Kemudian kita faktorkan ya. Nah, ini dy dx-nya kita keluarkan. Jadi dy dx 2y min x cos xy sama dengan 2x plus y cos xy. Kemudian selesaikan. Ya, selesaikan. Jadi bentuknya dy dx sama dengan 2x plus y cos xy per 2y min x cos xy. Nah, ini ya. Ini turunan implisit ya. Fungsi y kuadrat sama dengan x kuadrat plus sin xy. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Sudah selesai ini untuk materi hari ini ya. Berkaitan dengan aturan rantai, kemudian turunan tingkat tinggi, dan turunan fungsi implisit. Bagaimana? Jelas? Kalau jelas, ya, ini tugas pertemuan 6 ya, untuk hari Senin depan. Ada 3 soal ya. Jadi silahkan dicoba ya, diselesaikan. Nanti Bapak lihat lagi ya pekerjaan kalian nanti sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita review dulu ya tugas yang kalian kerjakan. Di screenshot mungkin ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya, dicukupkan mungkin ya untuk pertemuan hari